Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 7, yaitu saya Ani Latifatul Arifah akan menjelaskan tentang menyusun perangkat desain dan pengembangan pembelajaran PAI, aspek Al-Quran Hadis di sekolah atau di madrasah. Baik, di sini nanti saya akan menjelaskan 3 sub penjelasan, yaitu yang pertama tentang pengertian Al-Quran Hadis, yang kedua yaitu desain perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis, dan yang ketiga yaitu pelaksanaan desain pembelajaran Al-Quran Hadis. Memasuki pada sub yang pertama yaitu mengenai pengertian Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis merupakan satuan mata pelajaran PAI yang mana menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan juga benar, yang mana juga memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini pengertiannya Al-Quran secara terminologi dan sesuai dengan pendapat beberapa ulama, Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu melalui perantara malaikat Jibril, dan juga dengan jalan mutawatir. Sedangkan pengertiannya hadis itu secara terminologi yaitu sabda atau perbuatan, atau takrir yaitu ketetapan Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh sahabat atau diceritakan oleh sahabat untuk menjelaskan dan juga menetapkan hukum Islam. Adapun kurikulum Al-Quran Hadis yaitu yang pertama, lebih menitik beratkan pada target kompetensi daripada penguasaan materi. Dan yang kedua yaitu lebih mengkoordinasikan keragaman kebutuhan dan juga sumber daya pendidikan yang tersedia. Yang ketiga yaitu memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pelaksanaan pendidikan di lapangan untuk mengembangkan dan juga melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu tujuan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Adapun tujuannya di sini ada 3, yaitu yang pertama meningkatkan kecintaannya peserta didik terhadap Al-Quran dan Hadis. Yang kedua yaitu membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan juga yang terdapat dalam hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan juga menghadapi kehidupan. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman dan juga pengamalan isi kandungan Al-Quran dan juga hadis yang dilandasi oleh dasar-dasar keilmuan tentang Al-Quran dan juga hadis. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sub yang kedua yaitu tentang desain perencanaan pembelajaran Al-Quran hadis. Adapun pada saat ini istilah desain itu lebih dikenal daripada istilah-istilah pada sebelumnya, yaitu yang mana istilah pada sebelumnya yaitu rancangan. Kata desain merupakan sebuah kata kerja yang memiliki arti proses untuk membuat dan juga menciptakan objek baru. Di sini pengertian desain yaitu adanya keseluruhan atau struktur atau kerangka atau outline dan juga urutan atau sistematika kegiatan. Makna pembelajaran yakni sebagai pengaturan atau proses memberi pelajaran kepada subjek atau peserta didik yang telah direncanakan atau telah didesain, serta dilaksanakan dan juga dievaluasi secara sistematis agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan juga efisien. Jadi, definisi desain pembelajaran itu menurut pendapatnya salah satu tokoh berpendapat yaitu menurut Dick and Gray, mereka mendefinisikan desain pembelajaran yakni mencakup seluruh proses yang dilaksanakan pada pendekatan sistem yang mana terdiri dari analisis, desain, pengembangan dan juga implementasi dan yang terakhir yaitu evaluasi. Kemudian yaitu langkah-langkah dalam model desain pembelajaran menurut Dick dan Gray. Adapun di sini ada 10 langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi perilaku awal dan juga karakteristik. Yang keempat yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kelima mengembangkan butir tes acuan kriteria.
Selanjutnya yaitu mengembangkan strategi pembelajaran, kemudian mengembangkan dan juga memiliki bahan pembelajaran. Yang kedelapan yaitu merancang dan melakukan evaluasi formatif. Yang kesembilan merevisi pembelajaran dan yang terakhir melakukan evaluasi sumatif. Kemudian makna dari desain pembelajaran Al-Quran Hadis. Di sini maknanya yaitu upaya merumuskan dan juga mengembangkan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pelaksanaannya termasuk sarana, prosedur, menentukan tujuan pembelajaran, isi pembelajaran, penentuan media, baik metode dan juga strategi dan juga teknik pembelajaran, yang mana akan memudahkan terjadinya proses pembelajaran yang lebih efektif antara pendidik dengan peserta didik, dan juga sumber belajar sehingga terciptanya pembelajaran yang berkualitas. Kemudian yaitu pelaksanaan desain pembelajaran Al-Quran. Di sini menurut Saiful Bahri dan Aswan Zain, mereka mengemukakan bahwasannya pelaksanaan desain pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif atau pembelajaran yang mewarnai interaksi yang terjadi antara sosok guru atau pendidik dengan peserta didiknya. Pada slide selanjutnya yaitu ada tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu kegiatan awal, kedua kegiatan inti, yang ketiga yaitu kegiatan akhir. Pada kegiatan awal ini meliputi salam pembukaan dan juga berdoa dan juga ada pretest, kemudian menghubungkan materi yang telah dimiliki peserta didik dengan bahan pembelajaran atau kompetensi baru. Kemudian yaitu pada kegiatan inti itu meliputi pengorganisasian dan juga pembentukan kelompok besar dan juga kecil. Kemudian prosedur pembelajaran seperti tanya jawab sampai dengan penyimpulan. Nah, kemudian pada langkah tahapan yang ketiga yaitu ada kegiatan akhir, itu meliputi perenungan dan juga post-test. Baik, cukup sekian penjelasan materi dari kelompok 7. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.